Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, kuat dan tetap semangat. Baiklah, di sini Ustadz akan menyampaikan beberapa kisi-kisi terkait yang akan Ustadz ambil nilainya. Yaitu yang pertama tentang variasi dan kombinasi gerak dasar dalam bela diri pencaksilat. Apa saja? Ya, kita akan bahas dan perhatikan dengan seksama. Yaitu tentang variasi gerak dasar non-lokomotor dengan kombinasi gerak lokomotor pada pencaksilat. Maksudnya, variasi gerak dasar yang tidak berpindah tempat, kemudian nanti akan dilakukan dengan berpindah tempat. Apa saja itu? Nah, perhatikan yang satu, gerak non lokomotor sikap kuda-kuda, yaitu ada kuda-kuda depan dan belakang dengan pukulan lurus melangkahkan kaki. Perhatikan gerakannya, jangan sampai salah dan jangan sampai terbalik. Tuh, ini adalah posisi pukulan lurus sambil melangkahkan kaki. Sudah. Kemudian yang B adalah kuda-kuda tengah dan samping dengan dorongan melangkah lurus. Perhatikan gambarnya. Kuda-kuda tengah ini adalah posisi kuda-kuda tengah. Kemudian ini adalah kuda-kuda samping dan dilanjutkan dengan dorongan melangkah lurus ke depan. Nih posisinya. Kemudian yang kedua adalah variasi gerak non lokomotor kuda-kuda dengan kombinasi gerak lokomotor, yaitu ada tendangan melangkahkan kaki. Ini di sini ada posisi tangkisan. Ada tangkisan atas sambil dikombinasikan dengan melangkah. Kemudian ini ada tendangan. Kemudian ini ada sikap kuda-kuda. Tuh, jangan sampai ini. Yang kemudian adalah variasi gerak non lokomotor sikap kuda-kuda dengan kombinasi gerak lokomotor tangkisan. Udah. Yang keempat, variasi gerak non lokomotor sikap kuda-kuda dengan kombinasi gerak lokomotor hindaran melangkahkan kaki mundur. Ini posisi kuda-kuda nih. Sudah dipahami, ini namanya kuda-kuda tengah. Dia kedua kaki dibuka selebar bahu, dua tangan berletak. Ini posisi kuda-kuda samping. Sudah. Ini kakinya menyilang atau bisa dibilang langkah mundur. Baiklah, yang kedua yang B, variasi gerak dasar lokomotor dengan kombinasi gerak non lokomotor pada pencak silat. Berarti kalau tadi itu yang non lokomotor tidak berpindah tempat. Sekarang yang kedua adalah variasi dengan berpindah tempat, yaitu lokomotor. Yang pertama ada variasi gerak lokomotor pola gerak langkah lurus dan berkelok-kelok dikombinasikan dengan gerak non lokomotor, yaitu apa? Pukulan lurus. Itu ada pukulan lurus. Pukulan lurusnya dia non lokomotor, tidak berpindah tempat. Tetapi kalau dilaksanakan dengan berpindah tempat berarti dia gerak lokomotor. Tengok tuh. Nah, melangkah ke depan berarti dia apa? Berpindah tempat. Kemudian yang B, setelah pukulan lurus ada pukulan bandul. Waktu melakukan pukulan bandul tidak berpindah tempat, non lokomotor. Kalau sambil melangkah berarti lokomotor. Kemudian yang C ada pukulan samping. Nih, sambil melangkah. Nah, langkah ke depan. Kombinasikan, berarti dia berpindah tempat. Kemudian ada variasi gerak lokomotor pola langkah lurus dan berbelok-belok silang dengan kombinasi gerak apa? Tendangan. Tadi kombinasi pukulan, yang sekarang ada tendangan dan dikombinasikan. Tuh, ada pukulan lurus, kemudian ada tangkisan dikombinasikan dengan tendangan dan apa lagi? Tendangan belakang. Nah, berarti dia berpindah tempat. Tuh, perhatikan gambarnya. Jangan sampai salah nantinya. Dan diingat-ingat apa itu lokomotor, apa itu non lokomotor. Sudah ya, bisa dimengerti ini tangkisan
sambil apa? Melangkah ke depan. Ada tangkisan depan, tangkisan atas, tangkisan bawah. Tuh, tentunya sambil melangkah. Jadi anak-anak sekalian harus bisa membedakan mana gerak dasar lokomotor dan lokomotor. Yang keempat ada variasi gerak lokomotor pola langkah dengan kombinasi gerak lokomotor hindaran. Sekarang gerak lokomotor dengan gerakan hindaran. Nah, menghindar. Nah, menghindar dengan cara berpindah tempat, berarti bisa melangkah ke belakang atau bergeser ke samping atau ke ini. Oke, baiklah. Yang kedua tentang terkait kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani, kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menunaikan tugas atau kegiatan sehari-hari dengan mudah tanpa rasa lelah. Ini yang kedua nih, bab yang akan diambil nilainya harus bisa memahami apa itu kebugaran jasmani. Tadi kita sudah belajar tentang pencak silat, lokomotor dan non lokomotor, berpindah tempat dan tidak berpindah tempat. Sekarang yang kedua adalah tentang kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani itu apa? Ya ini kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menunaikan tugas atau kegiatan sehari-hari dengan tidak mudah lelah. Dan manfaat dari kebugaran jasmani itu ada beberapa manfaat. Yang pertama ada menurunkan tekanan darah tinggi, mencegah obesitas, kemudian menambah energi, kemudian mengurangi lemak yang ada di tubuh kita. Mulai lemak itu yang lemak berlebih, mungkin kegemukan atau terlalu gemuk badannya. Ya ini, ya kita harus banyak-banyak beraktivitas. Di dalam kebugaran jasmani itu ada beberapa unsur yang harus kita latih. Yang pertama ada kekuatan, ada daya tahan, ada kelincahan, ada kecepatan, dan ada kelenturan. Dan beberapa unsur ini memang harus benar-benar kita lakukan. Dengan apa? Dengan tertib, dengan disiplin. Gitu. Jangan nanti latihan, istirahat lama bentar, nanti latihan itu dan bentar-bentar. Ini harus berkelanjutan. Tidak boleh dipilih salah satu. Kekuatan itu bisa dengan apa saja. Nah, dan kekuatan adalah kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Itu arti kekuatan. Dan latihan kekuatan itu kita di sini ada kekuatan otot lengan, ada pull up dan ada push up. Kalau pull up itu dengan posisi menggantung, berarti kita menarik. Kalau push up itu berarti kita mendorong, push, mendorong naik. Kalau pull kita menarik untuk biar naik. Dan manfaatnya sama untuk melatih kekuatan otot punggung, bahu, dan dada. Jadi Ustaz, kalau untuk otot kaki apa? Nah, otot kaki itu lompat, squat jump, lompat berdiri. Kemudian ada stand up. Kemudian ada dan banyak-banyak lainnya, kekuatan otot tangan, otot bahu, otot kaki. Baiklah. Setelah itu ada latihan kecepatan. Apa itu kecepatan? Kecepatan adalah kemampuan bergerak secara berturut-turut untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang singkat. Bisa dilatih dengan lari sprint atau lari jarak pendek. Kemudian ada latihan kelincahan. Kelincahan itu adalah kemampuan untuk mengubah arah secara efektif, cepat dan tepat saat melakukan gerakan, baik dalam tempo yang cepat maupun lambat. Dapat dilatih dengan apa? Yaitu lari zigzag. Tuh, lihat, perhatikan gambar. Kemudian ada latihan daya tahan. Latihan daya tahan adalah merupakan bentuk dari kemampuan yang dimiliki tubuh guna untuk melakukan pergerakan tanpa terdapat sebuah rasa lelah. Bisa lari jogging. Kemudian ada kelenturan. Merupakan gerakan-gerakan yang dapat melenturkan otot atau persendian tubuh kita. Dapat dilakukan dengan gerakan-gerakan yang sederhana. Latihan mencium lutut dengan posisi kaki selonjor ke depan atau dengan kayang. Tuh, banyak hal-hal yang bisa dilakukan untuk
melatih kelenturan kita. Baiklah, demikian ringkasan materi yang akan diambil nilainya. Semoga bisa menjadi bahan belajar. Anak-anak dapat mendapat nilai yang baik, yang memuaskan. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.